Insentif apa yang, kita butuhkan untuk bisa mendukung pertumbuhan EBT ini? Karena kalau kita melihat dari biayanya memang masyarakat sebenarnya masih sangat keberatan dengan, biaya yang harus dikeluarkan. Iya, jadi kalau kita berbicara EBT, ketika harus head to head dengan fossil fuel, di sini memang tidak bisa ya dari kondisi saat ini bagaimana kehandalan fossil fuel dan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini yang mengharuskan tadi skema insentif dan disinsentif. Mungkin, untuk EBT diberikan banyak insentif seperti, pembebasan pajak dan segala macam. Dan untuk fossil fuel bisa langsung diimplementasikan bagaimana pajak karbon yang memang nanti akhirnya bisa head to head antara EBT dan juga energi yang konvensional seperti itu. Dan di sini dengan insentif dan insentif tersebut diharapkan EBT-nya juga dapat bertransisi dengan lebih baik dan lebih cepat seperti itu Mbak Aneka. Baik, kita akan beralih ke Pak Bustano. Pak Bustano, Anda katakan di tahun 2023 ini impor pangannya justru mencetak rekor tertinggi begitu. Di 2024 ini masih sangat volatil sekali, baik itu dari dalam negeri dan juga dari global. Anda lihat apa yang harus menjadi fokus pemerintah agar bisa menekan angka impor ini atau kita sudah terlambat mungkin kalau ingin menekan angka impor di tahun ini? Pak Bustano, kami belum bisa mendengar suara Anda. Oh, maaf, mohon maaf. Baik, terima kasih. Tahun 2024 kan tantangannya cukup berat, ya. Walaupun mungkin El Nino ini malah ramalan para ahli klimatologi tidak besar, bahkan sangat mungkin terjadi sebaliknya, La Nina atau musim basah. Dan dugaan saya impor tahun ini masih besar, walaupun tidak sebesar 2023. Ya, ada hal lain yang belum kita bahas, Mbak Aneke, namanya ekonomi politik dari situ. Kita belum bahas, mungkin kapan-kapan kita bahas. Nah, poinnya apakah tadi akan lebih baik? Mungkin sudah mulai membaik. Kalau mau lihat angka, saya lihat angka beras itu kalau tahun ini kan kita turun ya, turunnya cukup cukup besar sampai 1 juta ton, sehingga memang berkurang. Tahun ini mungkin setidaknya level lah atau sama dengan tahun lalu gitu. Dan yang menjadi tugas menurut saya tahun ini, jika tidak ingin berulang 2023, sekali lagi menggenjot produktivitas. Nah, memang tantangannya besar di depan mata karena yang mampu digenjot produktivitasnya tidak banyak. Dan di debat tadi malam itu, walaupun di visi misi saya melihat program-program untuk konservasi air, tadi Mas Dimas sudah menyampaikan konservasi energi, dan kata kunci pengelolaan air untuk pertanian, baik irigasi maupun teknologi baru tentang itu, misalnya drip, misalnya yang lain-lain, itu harus digenjot tahun ini. Tapi memang pemerintahan sudah di babak akhir ya, apakah akan mengembangkan hal tersebut atau mungkin memang mau mengejar legasi. Legasi juga penting sebetulnya sih. Tidak harus teknokratik, tapi sebetulnya tinggalan bagi pemerintah berikutnya atau bagi generasi berikutnya harus mulai dilakukan. Nggak ada alasan untuk tidak meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, kesejahteraan petani ini menjadi kunci sangat penting, sangat krusial bahkan ya dalam mencari titik temu antara kebutuhan peningkatan produktivitas, kebutuhan harga yang jual yang layak, dan lain-lain gitu. Dari situ kita tidak hanya bicara pangan pokok, tapi high value products, pangan yang bernilai tambah ekonomi tinggi, misalnya hortikultura, ya. Dan perkebunan juga kemungkinan masih akan membaik ya. Saya lihat data sawit itu tahun lalu agak hang sedikit, tapi 2024 ramalan orang juga cukup banyak. Dan beberapa komoditas lain yang menjadi andalan Indonesia juga menjadi salah satu harapan. Tapi yang tadi yang menggantungkan impor nampaknya memang perlu pengelolaan atau manajemen kebijakan impor lebih baik lagi, lebih jelas ya. Jangan sampai tadi seperti di debat semalam ditunggangi banyak kepentingan, bahkan sudah disebut kata-kata mafia kalau tidak salah tadi malam ya. Anyway, tapi jangan sekali lagi jangan menyisakan pesimisme. Cobalah upayakan masyarakat menunggu
apa optimisme baru yang perlu disampaikan oleh capres-cawapres masa ada waktu toh karena apakah saya tidak paham bukan ahli politik apakah mempengaruhi voting apa tidak tapi masyarakat yang bukan memilih mereka pun akan melihat oh ini kayaknya ada harapan baru dengan beliau-beliau ini kira-kira gitu Mbak Nike. Baik, Pak Bustano terkait dengan food estate ini juga semalam sempat tersebut bahkan Cawapres 01 dan 03 ini kurang lebih mengatakan food estate ini gagal. Menurut Anda seperti apa? Kalau 02 semalam sudah memang akan mengandalkan itu. Mereka beliau menyebut kata-kata ekstensifikasi. Kalau apa sekarang 2 tahun terakhir, 3 tahun lah, kalau memang belum ada hasilnya, belum ada hasil yang dapat dibanggakan. Karena kalau bahasa kami orang pertanian itu, tanahnya memang belum jadi. Belum jadi itu Anda mengkonversi lahan dari bekas gambut, dari bekas hutan, tidak akan serta-merta menjadi sentra produksi pangan. Belum jadi, terserah ya. Kira-kira akan dilanjutkan dengan cara apa atau dihentikan dengan cara apa. Yang penting alternatif penyediaan untuk peningkatan produktivitas penggunaan teknologi yang saya sampaikan itu ditawarkan. Dan ini belum. Kita belum mendengar baik dari ketiganya ya. Mungkin baru pada tahap menyalahkan ya menyalahkan nggak apa-apa tapi karena memang semalam tidak terlalu didirect cuma menjawab ya jadi alternatif yang diinginkan masyarakat tidak tersedia ya sekedar informasi saya sudah beberapa kali ke lokasi food estate di Kalteng itu yang sudah jadi adalah bekas yang dibangun zaman Pak Harto dulu 25 tahun yang lalu ya kemudian memang ada masyarakat ditempatkan di sana ada perubahan perilaku, penggunaan teknologi baru jadi kan apa ya perlu 25 tahun ya. Kita kan mungkin tidak akan seperti itu. Apakah bisa dipercepat status dan peningkatan produktivitas itu yang sebetulnya perlu di apa ya dikelola secara baik. Tapi kalau yang offside itu maksudnya ada mengganggu deforestasi, ada merusak degradasi hutan misalnya ya, kemudian ada pengelolaan air belum terlalu baik, mungkin itu yang perlu diperbaiki ya. Masyarakat akan menunggu nih, apakah sekedar show, apakah memang mau membenahi ekonomi masyarakat. Kita tidak ingin tentu saja masyarakat terpinggirkan ya masyarakat petani itu jauh lebih penting mungkin ya kesejahteraannya dan di sana perlu disediakan alternatif sumber pencaharian yang lebih baik. Selama masa tunggu seperti apa? Kemudian setelah pengelolaan air selesai seperti apa? Dan kemudian bagaimana pasar dan pemanfaatan hasil atau off-taker yang baik seperti apa. Dan kalau apa ya namanya strategik diterjemahkan menjadi program yang akan mengandalkan sumber daya masyarakat sendiri, mungkin bisa dapat simpati. Selain bilang no ya, kalau bilang no pasti lebih gampang. Dan dari situ yang diinginkan oleh masyarakat. Yang jelas perlu dievaluasi, itu saya setuju.